Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Eka Saputri dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kepribadian Guru. Pengertian kepribadian menurut asal katanya, kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin personare yang berarti mengeluarkan suara atau to-sound-trop. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suara dari percakapan seorang pemain sandiwara melalui topeng atau masker yang dipakainya. Pada mulanya, istilah persona berarti topeng yang dipakai oleh pemain sandiwara, di mana suara pemain sandiwara itu diproyeksikan. Kemudian kata persona itu berarti pemain sandiwara itu sendiri. Istilah personality terutama menunjukkan suatu organisasi atau susunan dari pada sifat-sifat dan aspek-aspek tingkah laku lainnya yang saling berhubungan di dalam suatu individu. Sifat-sifat dan aspek-aspek ini bersifat psikofisik yang menyebabkan individu berbuat dan bertindak seperti apa yang dia lakukan dan menunjukkan adanya ciri-ciri khas yang membedakan individu itu dengan individu yang lain, termasuk di dalamnya sikapnya, kepercayaannya, nilai-nilai dan cita-citanya, pengetahuan dan keterampilannya, macam-macam cara gerak tubuhnya dan sebagainya. Pengertian kepribadian menurut para ahli berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandang ahli yang bersangkutan. Banyak ahli yang telah merumuskan definisi kepribadian berdasarkan paradigma yang mereka yakini dan fokus analisis dari teori yang mereka kembangkan. Dengan demikian akan dijumpai banyak variasi pengertian kepribadian sebanyak ahli yang merumuskannya. Menurut Yinger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instrumen. Berdasarkan pengertian kepribadian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan pokok-pokok pengertian kepribadian sebagai berikut. 1. Kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks yang terdiri dari aspek psikis seperti inteligensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, dan terserah. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Kepribadian berkembang dan mengalami perubahan, tetapi dalam perkembangannya membentuk pola-pola yang khas yang merupakan ciri unik bagi setiap individu. Menurut Ngalim Purwanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain: 1. Faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. 2. Faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu dilahirkan. Seseorang telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan seseorang, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Keadaan dan suasana keluarga yang berlainan memberikan pengaruh yang bermacam-macam pula terhadap perkembangan kepribadian seseorang. 3. Faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Pendapat para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kepribadian berbeda-beda sehingga menimbulkan macam-macam teori, antara lain: 1. Teori kepribadian psikoanalisis. 2. Teori-teori sifat atau trait theories. 3. Teori kepribadian behaviorisme. 4. Teori psikologi kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari makalah kami. C. Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru.
Keberhasilan seorang guru dalam PPM harus didukung oleh kemampuan pribadinya. Kemampuan pribadi guru dalam PPM tersebut yaitu A. Kemantapan dan integrasi pribadi. Seorang guru dituntut untuk dapat bekerja teratur dan konsisten, tetapi kreatif dalam menghadapi pekerjaannya sebagai guru. B. Peka terhadap perubahan dan pembaruan. Guru harus peka baik terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah maupun yang sedang berlangsung di sekitarnya. Ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. C. Berpikir alternatif. Guru harus mampu berpikir dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam PPM. Mampu memberikan berbagai alternatif jawaban dan memiliki salah satu alternatif untuk kelancaran PPM. D. Adil, jujur, dan objektif. Adil, jujur, dan objektif dalam memperlakukan dan juga menilai siswa dalam PPM merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh guru. E. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Dalam pendidikan yang dimaksudkan dengan disiplin adalah keadaan tenang atau keteraturan sikap atau keteraturan tindakan. Disiplin merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru tidak akan berputus asa apabila menghadapi kegagalan dan akan terus berusaha mengatasinya. G. Berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya. Dalam mencapai hasil kerja, guru diharapkan akan selalu meningkatkan diri, mencari cara baru, menjaga semangat kerja, dan mempertahankan dedikasi dan loyalitas yang tinggi agar mutu pendidikan selalu meningkat. Pengetahuan umum yang dimilikinya selalu bertambah. Simpatik dan menarik. Luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak. Guru harus simpatik dan menarik karena dengan sifat ini akan disegani oleh para muridnya. Kelugusan juga harus dimiliki oleh guru karena dengan sifat ini guru akan mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik. Kebijaksanaan dan kesederhanaan akan menjalin keterkaitan batin antara guru dan siswanya. I. Bersifat terbuka. Kesiapan mendiskusikan apapun dengan siswa. Dengan lingkungan tempat ia bekerja, baik dengan murid, orang tua, teman sekerja, ataupun dengan masyarakat sekitar sekolah, merupakan salah satu tuntutan terhadap guru. Ia diharapkan mampu menampung aspirasi berbagai pihak, bersedia menjadi pendukung, dan terus berusaha meningkatkan serta memperbaiki suasana kehidupan sekolah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan berbagai pihak. Kreatif. Guru harus kreatif dan untuk memperoleh kreativitas yang tinggi, guru harus banyak bertanya, banyak belajar, dan berdedikasi tinggi. Berwibawa. Kewibawaan harus dimiliki oleh seorang guru, sebab dengan kewibawaan PPM akan terlaksanakan dengan baik. Disiplin dan tertib. Dengan demikian siswa akan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didiknya agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Guru juga harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memposisikan dirinya sebagai orang yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya, teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi peserta didiknya. D. Urgensi kepribadian guru dalam PPM. Muh bin Syah mengemukakan dua karakteristik kepribadian guru yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya sebagai berikut. Pertama, fleksibilitas kognitif guru. Fleksibilitas kognitif atau keluasan rana cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara stimulasi dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang
fleksibel pada umumnya ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi, memiliki resistensi daya tahan terhadap ketertutupan rena cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam PPBM, fleksibilitas kognitif guru terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi karakteristik pribadi guru, dimensi sikap kognitif guru terhadap siswa, dan dimensi sikap kognitif guru terhadap materi pembelajaran dan metode pengajaran. Kedua, keterbukaan psikologi pribadi guru. Keterbukaan psikologi guru merupakan dasar kompetensi profesional atau kemampuan dan kewenangan melaksanakan tugas keguruan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Sebab keterbukaan psikologi merupakan prokondisi atau persyaratan penting yang perlu dimiliki guru untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Kedua, keterbukaan psikologis diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan antar pribadi guru dan pribadi siswa yang harmonis, sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan dirinya secara bebas tanpa ganjalan. Guru yang terbuka secara psikologis ditandai dengan kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor ekstern antara lain siswa, teman sejawat, dan lingkungan pendidikan tempatnya bekerja, mau menerima kritik secara ikhlas, memiliki empati, yakni respon efektif terhadap pengalaman emosional dan perasaan terhadap orang lain. Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap seorang guru. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia akan menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya. Perilaku guru dalam mengajar secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar siswa yang baik, yang sifatnya positif maupun negatif. Artinya, jika kepribadian yang ditampilkan guru dalam mengajar sesuai dengan harapan siswa, maka siswa akan termotivasi untuk belajar dengan baik. Jadi, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.